Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa semuanya. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai daya dukung tanah dari hasil pengujian di lapangan. Jadi sebelumnya kita sudah menghitung bagaimana cara mengetahui daya dukung tanah dari hasil analisis ya. Pertama, analisisnya itu dari data hasil pengujian di laboratorium. Sekarang, dari hasil pengujian lapangan, langsung bisa diketahui bagaimana perhitungan daya dukung tanah. Ya. Dari hasil pengujian lapangan, data yang bisa dipakai dari pengujian SPT, ya, Standar Penetration Test. Yang kedua dari data hasil pengujian sonde, ya. Nah, yang pertama akan saya bahas dari data hasil pengujian SPT. Nah, Anda ingat pengujian SPT? Standar Penetration Test. Menggunakan tripod besar, tinggi, ya, dan ada palu seberat 6 kilo itu dijatuhkan ke tanah. Nah, sehingga tanah dibebani oleh beban palu tersebut dan akan diketahui berapa kemampuan tanah dalam menahan beban lapangan dari pengujian lapangan. Nah, dari pengujian SPT ini apa yang diperoleh? Ya, yang diperoleh yaitu adalah nilai NSPT-nya. Ya, nilai NSPT jumlah pukulan ya dari standar penetration test. Nah, untuk perencanaan pondasi dangkal ya, pengujian SPT ini dilakukan mulai dari dasar pondasi sampai kedalaman B di bawah dasar pondasi. Artinya sampai kedalaman lebar pondasi dangkalnya. Artinya lebar pondasi dangkalnya misalnya 1 meter. Berarti pengujian SPT ini dilakukan dari dasar pondasi, misalnya dasar pondasinya di kedalaman 1 meter, kemudian lebar pondasinya 1 meter, berarti pengujiannya dari dasar pondasi 1 meter sampai sedalam B di bawah pondasi, berarti 1 meter di bawah dasar pondasi. Artinya sampai kedalaman 2 meter. Ya. Nah, saya ulangi. Jadi pengujian SPT ini dilakukan dari kedalaman dasar pondasi misalkan 1 meter, berarti dari kedalaman 1 meter sampai kedalaman B di bawah B dasar pondasi. Artinya B pondasi ini 1 meter juga misalnya, berarti sampai kedalaman 2 meter. Nah, jadi apa yang diambil? Yaitu yang diambil nilai NSPT rata-ratanya. Ya, jadi nilai jumlah pukulan rata-rata dari kedalaman 1 meter sampai 2 meter tersebut. Nah, tapi jika dilakukan beberapa kali pengujian dengan hasil yang berbeda, maka diambil nilai NSPT rata-rata yang terkecil. Ya, nah, jadi menurut ahli geoteknik Terzaghi dan Peck tahun 1948 memberikan hubungan antara jumlah pukulan NSPT, lebar pondasi B, dan daya dukung izin key allowable untuk penurunan maksimum 1 inci atau 25 mili. Nah, jadi Terzaghi dan Peck memberikan satu hubungan korelasi antara jumlah NSPT, lebar pondasi, dan daya dukung izin. Ya, dengan penurunan maksimumnya 1 inci. Nah, lalu jarak muka air tanah dari dasar pondasi itu dianggap besar ya, besar dari lebar. Jadi jauh di bawah dasar pondasi muka air tanah. Z besar dari B. Sebelum digunakan untuk mendapatkan nilai daya dukung izin, maka NSPT yang diperoleh dari pengujian harus dikoreksi terlebih dahulu. Jadi nilai N-nya itu harus kita koreksi dulu. Ya, nilai koreksi itu adalah N-aksen. Yang itu N-aksen itu adalah nilai NSPT yang telah dikoreksi sama dengan nilai NSPT yang diperoleh dari pengujian dikali dengan CN. CN itu adalah faktor koreksi.
itu faktor koreksi ini diperoleh dari grafik. Nah, ini grafiknya. Ini di grafik CN ya, faktor koreksi. Sumbu X ini faktor koreksinya, sumbu Y ini tekanan efektif yang berlebih ya dalam kilonewton per meter luas. Tekanan efektifnya ya, hubungan antara tekanan efektif dengan faktor koreksi. Jadi kalau ada buka air, nilai untuk mencari nilai CN-nya tergantung dari tekanan efektifnya. Di mana tekanan efektif ini rumusnya adalah gamma efektif dikali kedalaman. Ya. Misalnya gamma efektifnya 50 kN per meter pas, tarik ke kurva, maka tarik ke sumbu X ke atas, itulah nilai faktor koreksinya, 1 komaan. Oke. Jika ada pertanyaan, silahkan dicatat pertanyaannya dan ditanyakan langsung. Dan dari pengujian SPT juga kita bisa mendapatkan nilai key allowable atau kapasitas dukung izin untuk penurunan 1 inci. Nah, yaitu key allowable-nya sumbu Y dalam kilonewton per meter luas, sumbu X-nya itu lebar pondasi. Nah, berapa lebar pondasinya? Tarik ke kurvanya, kemudian Anda bisa dapatkan nilai key allowable-nya ke sumbu Y sebelah kiri, dan Anda juga bisa mendapatkan nilai NSPT ya ke sumbu Y sebelah kanan. Atau bisa tergantung nilai NSPT Anda berapa. Anda plot di sumbu Y sebelah kanan ini, misalnya NSPT-nya rata-ratanya ya, misalnya 30 ya. Kemudian lebar pondasinya berapa? Misalnya lebar pondasinya 1, tarik ke sini ya. Nah, ini kurvanya, tarik ke sini, tarik ke sini. Ini key allowable-nya. Oke, cara bacanya. Jadi dari nilai NSPT 30 ini ngikutin kurvanya di mana dia berhenti di lebar. Nah, lebarnya di sini 1 meter, maka disinilah key allowable. Itu caranya untuk mendapatkan key allowable. Sehingga nilai NSPT yang telah dikoreksi ya, yang telah dikoreksi CN ini dari grafik, N ini dari data pengujian lapangan, dapatlah nilai N yang telah dikoreksi. Nah, dari N yang setelah dikoreksi inilah baru Anda bisa mendapatkan nilai key allowable daya dukung izinnya ya untuk ukuran 1 inci. Oke. Kemudian dari data sondir ya, itu dari data NSPT Anda bisa mendapatkan daya dukung izin key allowable ya, daya dukung izin berdasarkan hubungan antara nilai NSPT yang telah dikoreksi dengan lebar pondasi ya. Sekarang dari pengujian sondir lagi. Apa itu salah satu parameter yang didapat dari pengujian sondir? Yaitu tahanan ujung sondirnya. Anda ingat pengujian sondir? Ya, yang kerucut sondir, yang ujungnya itu bentuk kerucut. Ya. Kemudian ujung bentuk kerucut itu ditanamkan ke dalam tanah, di mana yang tujuan dengan tekanan hidrolik diputar dengan stang sondirnya, kemudian batangan sondirnya dengan ujung sondirnya itu kerucut ya. Kalau saya gambarkan seperti ini. Nah, saya gambarkan seperti ini. Ini batang sondirnya. Ini batang sondirnya, ini ujung sondir konusnya ya. Nah, konusnya yang dipancangkan ke dalam tanah ya, yang ditekan dengan tekanan hidrolik ya. Nah, jadi berdasarkan dari hasil pengujian sondir ini, parameter yang diperoleh adalah tahanan ujungnya. Nah, tahanan ujungnya ini berapa nih?
QC-nya ini. Ya, nah, jadi nilai QC ini yang dipakai adalah nilai QC rata-rata di sepanjang lebar di atas dasar pondasi sampai 2B di bawah dasar pondasi. Jadi misalnya pondasi Anda di sedalam 1 meter ya misalnya. Nah, ini 1 meter. Nah, jadi di lebarnya 1 meter ya. Nah, jadi nilai QC yang dipakai adalah QC rata-rata di sepanjang lebar. Jadi dari lebar 1 meter, dari kedalaman 1 meter, sepanjang B di atas dasar pondasi, dari sini, dari 1 meter di atas dasar pondasi, sampai 2B di bawah dasar pondasi. Sampai 2B, B-nya 1 kali 2 berarti 2. Sampai 2B di bawah dasar pondasi. Di bawah dasar pondasi berarti sampai 2 meter, sini 2 meter. Berarti di sepanjang B di atas dasar pondasi, ini 1 meter, berarti dari sini ya, dari permukaan tanah ini contohnya sampai ke kedalaman jadinya ini 0, ini 1 tambah 2 berarti ini 3, sampai kedalaman 3 meter misalnya. Ya, nah, jadi diambil nilai QC rata-rata dari permukaan sampai kedalaman 3 meter. Berapa tahanan ujung rata-ratanya? Nah, itu yang kita peroleh dari hasil pengujian sondir. Nah, jadi menurut Smerman tahun 1978 ini, hubungan daya dukung dengan QC itu adalah ya untuk tanah non-kohesif, ya pada tanah yang non-kohesif, tanah pasir, C-nya itu 0. Pondasi menerus, ya yang terletak pada lapisan tanah pasir, Q ultimate-nya itu rumusnya adalah 28 dikurang 0,0052 dikali 300 dikurang QC. QC tahanan ujung rata-rata tadi yang sedalam 3 meter ini. Ya, nah. Kemudian, kalau pondasinya bujur sangkar, Q ultimate-nya adalah 48 dikurang 0,009 kali 300 dikurang QC. QC atau tahanan ujung di sedalam tahanan ujung rata-rata sampai sedalam 3 meter ini. Nah, kemudian menurut Smerman juga kalau si pondasi menerusnya terletak pada lapisan tanah kohesif, tanah lempung, maka Q ultimate-nya itu rumusnya adalah 2 ditambah 0,28 dikali QC rata-rata di sepanjang contoh 3 meter ini. Ya. Dan pondasi bujur sangkar Q ultimate-nya adalah 5 ditambah 0,34 kali QC. Ini dia. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Jika ada pertanyaan, silakan Anda catat pertanyaannya dan Anda langsung tanyakan. Ketiga, saya lanjutkan. Oh, ternyata inilah endingnya dari penjelasan materi kita hari ini. Baik, kita cukupkan penjelasan mengenai daya dukung tanah dari hasil penelitian lapangan. Silakan lihat contohnya di buku. Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.